Bunuh diri karena ditinggal istri yang sudah 17 tahun, lalu Anda bunuh diri. Really? That's so sad. Menyedihkan sekali kalau Anda melakukan hal tersebut. Menyedihkan sekali. Apalagi kalau Anda cowok, ngakunya cowok, ditinggal istri bunuh diri. Nah, istri Anda happy-happy kok, Anda bunuh diri. Kita nggak ada kayak ngomong kita pacaran ya ini itu, kita kayak ya udah. HTS ya? Ya deh. Habis katanya nggak Iya. ada ngomong pacar atau bukan. Tapi nempel ya. Oh, pegang-pegang. Oh. Iya. Tangan. Kalau pegang bayar. Oh, pegang bayar. Oh, berapa? Buat Anda yang ada di studio dan buat Anda yang ada di rumah. Jadi saya mau bicara tentang kasus ya, kasus. Dengarkan saya baik-baik, ini cerita. Seorang ibu muda berusia 23 tahun baru saja melahirkan seorang anak lelaki bayi. Di usia bayi yang baru saja 2 minggu, ibu muda yang berusia 23 tahun ini membunuh bayinya sendiri dengan cara memasukkan kepala bayi tersebut ke dalam ember penuh dengan air sehingga bayi tersebut meninggal. Setelah meninggal, si ibu berusaha untuk bunuh diri, tapi dicegah oleh masyarakat sekitarnya. Setelah itu terjadi, akhirnya ibu tersebut mengaku di pengadilan polisi bahwa dia mendengar bisikan-bisikan, suara-suara gaib dari dunia lain. Akhirnya ibu tersebut dipenjara karena tidak percaya atas hal tersebut. Dan di dalam penjara tiba-tiba sang ibu tersebut badannya melepuh seperti terbakar. Dan akhirnya beberapa percobaan bunuh diri dilakukan tapi digagalkan oleh petugas dan akhirnya ibu tersebut setelah badannya melepuh seperti terbakar, dia pun berhasil bunuh diri. Tapi ketika diotopsi tubuhnya, ternyata ibu tersebut pada saat bunuh diri terkena juga oleh sebuah penyakit kanker. Itu ceritanya. Pertanyaannya adalah, kalau berita ini terjadi di Indonesia, kira-kira apa headline-nya yang ada di koran? Atau yang ada di majalah? Atau yang ada di sinetron? Atau FTV, abal-abal? Azab seorang ibu yang telah membunuh anak kandungnya Iya, sendiri. azab seorang ibu yang telah membunuh anak kandungnya sendiri. Kalau berita ini benar terjadi, lalu ketika orang membaca, orang akan berpikir apa? Ini adalah Karma atau azab, karma, makanya badan dia terbakar dan sebagainya, lalu mati bunuh diri dan kena kanker karena dia membunuh anaknya. Oke, sekarang kita tinggalkan hal tersebut. Kita lihat logikanya. Ada sebuah penyakit yang dinamakan dengan celiac disease, atau sebuah penyakit di mana tubuh kita tidak bisa mengabsorb vitamin. Terutama adalah vitamin-vitamin yang kita butuhkan di tubuh. Nah, vitamin-vitaminnya beda-beda yang tidak bisa diabsorb. Celiac disease ini, penyakit celiac ini, mengidap 1 dari 100 orang yang hidup di dunia. Artinya, kalau sekarang ada 100 penonton di studio, ada 1 dari Anda yang mengidap penyakit tersebut. Nah, masalahnya adalah celiac disease ini, kalau jika makan makanan atau minum vitamin, ya, ada vitamin-vitamin yang nggak terserap oleh tubuhnya, tergantung dia kenanya yang mana. Nah, kalau seandainya yang tidak diserap oleh tubuh adalah vitamin B3, kan selama ini kita taunya vitamin itu vitamin C, vitamin B, vitamin A ya. Tapi ada sebuah vitamin disebut vitamin B3 atau yang disebut dengan niacin bahasa kedokterannya. Kalau vitamin niacin ini tidak bisa diserap oleh tubuhnya Cika, maka dia akan kena sebuah penyakit lagi. Tadinya celiac disease, B3 nggak masuk, kena penyakit lagi. Namanya adalah pellagra. Pellagra itu nama penyakit ketika tubuh manusia tidak bisa menerima vitamin B3. Oke? Karena penyakit. Kasus kedua adalah ketika orang menengah ke bawah atau orang miskin atau orang tidak punya yang makannya hanya nasi sama kerupuk tiap harinya, maka vitamin B3 tidak akan masuk ke tubuhnya. Betul? Nah, kalau tidak ada vitamin B3 masuk ke tubuhnya, artinya dia juga kena penyakit namanya pellagra. Yang satu karena celiac disease, yang satu karena makannya tidak bergizi. Dua-duanya kena penyakit namanya pellagra. Ketika seseorang kena penyakit yang namanya pellagra, maka simptomnya adalah dia akan pusing-pusing, dia akan demam,
Lalu dia akan mulai terjadi gangguan psikologi yang disebut dengan demensia atau halusinasi, yaitu mendengarkan suara dari luar. Apa yang dia lagi stres pada saat itu berubah menjadi suara lalu masuk ke kupingnya, ke dalam otaknya. Jadi kalau dia lagi mengasuh anak dan dia stres, akan ada suara masuk ke kupingnya, bunuh anak kamu, bunuh anak kamu, bunuh anak kamu. Itu adalah penyakit pellagra, kekurangan vitamin B3. Nah, dari penyakit pellagra ini, seseorang akan terkena demensia atau halusinasi untuk berbuat jahat, membunuh orang dan membunuh diri. Apa yang stres di situ yang dilakukan. Kalau itu dilakukan, dia bunuh orang atau dia bunuh bayinya, dia akan berusaha untuk bunuh diri setelah itu. Karena penyakit. Kalau dicegah, dibiarkan lama, lalu penyakit pellagra ini keluar simptom kedua. Yaitu keluar luka-luka di tubuhnya dengan sendirinya. Ras keluar, seperti orang terbakar. Setelah seperti orang terbakar, lalu keluar penyakit endingnya yaitu kanker limpa. Kanker limpa itu juga bisa mengakibatkan pellagra. Jadi ini ABBA. Intinya adalah, kalau kita tarik lagi ceritanya sekarang secara ilmu psikologi, ibu membunuh anaknya lalu dia badannya terbakar, lalu dia mati karena bunuh diri bukan karena azab. Karena kekurangan vitamin B3. Jadi nggak menarik ceritanya ya. Lebih menarik karena azab bukan? Lebih menarik karena azab. Karena kalau kekurangan vitamin B3 cerita saya tidak akan jadi sinetron. Ya kan? Tapi kalau karena azab akan jadi sinetron. Tapi itu adalah fakta. Jadi ketika seseorang kekurangan vitamin B3, dia bisa melakukan upaya bunuh diri karena mendengar bisikan-bisikan dari luar. Oke? Jadi jangan orang bunuh diri itu karena dia gila, karena dia stres. Enggak, karena kurang vitamin B3 pun menyebabkan 50% orang melakukan bunuh diri. Kenapa saya cerita seperti ini? Karena sekarang fenomena bunuh diri ini lagi heboh. Bahkan di Indonesia. Kita tahu bahwa kemarin ada kejadian yang tidak menyenangkan di mana manajernya JKT48 melakukan bunuh diri. Ada orang melakukan bunuh diri di Facebook secara live. Ya. Dan ini bisa menjadi contoh yang negatif karena bunuh diri itu adalah perbuatan yang salah. Kalau Anda punya keinginan melakukan seperti itu, hubungi psikiater atau psikolog yang Anda kenal atau cari di Google tentang psikiater psikolog. Karena mungkin ada dua hal, depresi Anda tinggi atau Anda kekurangan vitamin B3. Kalau saya kasih Anda vitamin B3, Anda nggak jadi bunuh diri. Ya, jadi jangan melakukan hal seperti itu. Kita baca kasus-kasus fenomenal bunuh diri artis. Betul sekali Pak, ada kasus fenomenal artis bunuh diri di dunia. Yang pertama ada Pratyusha Banerjee, pemeran serial India Anandi di salah satu TV Indonesia. Yang baru berusia 24 tahun Pak. Pratyusha ini mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri tanggal 1 April 2016. Oke. Tapi katanya ada juga spekulasi yang beredar katanya dia dibunuh oleh pacarnya ya? Ya katanya gitu karena pernah ada katanya kesaksian bahwa dia ini pernah dianiaya oleh pacarnya. Oh. Tapi ada juga yang mengatakan karena sebenarnya dia tuh bunuh diri, tapi keluarganya mengatakan dia dibunuh oleh pacarnya. Karena kalau bunuh diri nggak keluar asuransi. Jadi kalau dibunuh baru keluar asuransi. Gitu. Jadi ini beritanya simpang siur sekali dan nggak jelas. Tapi intinya adalah dia meninggal, mungkinkah itu bunuh diri kita juga tidak tahu. Ya. Selanjutnya Pak. Ada aktor kenamaan Hollywood, Ya. Robin Williams juga mengakhiri hidupnya secara tragis, yaitu meninggal akibat gantung diri. Dan terungkap bahwa pria 63 tahun ini memutuskan mengakhiri hidupnya karena mengalami depresi berat dan sedang berjuang dengan sejumlah penyakit lainnya seperti Parkinson. Ya, Parkinson's ini hasil otopsi. Robin Williams bunuh diri dalam kondisi sadar. Jadi dia tidak dalam obat dan sebagainya. Now this is so sad karena saya adalah fans beratnya beliau. Ya, saya suka sekali dengan film-film beliau itu. Beliau itu luar biasa sekali ya. Nah dan menurut saya pribadi beliau meninggal, beliau bunuh diri karena beliau tahu bahwa beliau terkena penyakit Parkinson. Jadi daripada itu terkena pada dirinya, mungkin Robin Williams memilih untuk mengakhiri hidupnya dalam keadaan dia masih sehat dan tidak mengecewakan banyak orang. It's still wrong, masih salah, tapi untuk pengetahuan saja bahwa sekarang di Swiss, kalau Anda terkena penyakit-penyakit seperti ALS, Parkinson, Alzheimer dan sebagainya, maka kalau saya tidak salah, coba di Google kalau saya salah, maaf, maka pemerintah Swiss membolehkan Anda untuk bunuh diri. Dan itu di-assisted oleh dokter. Jadi Anda akan ditemani dokter untuk mengakhiri hidup Anda sendiri kalau Anda terkena penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan akan
menyakiti Anda ketika Anda hidup, Anda boleh memilih hal tersebut. Itu di Swiss. Lanjut. Selanjutnya ada juga anggota girl band Baby Kara and Sojin yang meninggal pada umur 22 tahun tanggal 24 Februari 2015, dan motif kematian Sojin akibat bunuh diri adalah setelah melompat dari lantai 10. Keputusan yang mengakhiri kehidupannya diduga karena agensi yang telah mengasuhnya tiba-tiba memutuskan kontraknya. Nah, ini karena kehilangan job maka bunuh diri. Ya. Saya nggak tahu masalahnya apa karena dia pasti nggak ke psikolog dulu. Tapi intinya adalah ini banyak sekali terjadi, kehilangan job, kehilangan pacar, ya kan? Kehilangan pacar Anda bunuh diri, itu kan bodoh. Anda jomblo dari dulu aja happy kok. Ya kan? Iya. Jomblo nggak bunuh diri, kehilangan pacar bunuh diri. Kalau kehilangan pacar ingat bahwa Anda jomblo aja dulu hidup. Iya ya Pak ya? Iya, lanjut. Selanjutnya ini bukan artis Pak, ini yang tadi Bapak bahas barusan yang lagi viral banget yang mengakhiri hidupnya live di Facebook. Itu adalah Pak Hinggar Indrawan meninggal gara-gara ditinggalkan sang istri setelah 17 tahun menikah. Jadi sebelum mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri, Indra sempat curhat. Ia merekam dirinya dan menyampaikan alasannya untuk bunuh diri. Indra mengaku ditinggalkan oleh seorang istri, padahal ia sudah cinta mati dengan istri. Dan karena alasan itu, ia lebih memilih mati bunuh diri dengan cara gantung diri. Oke, tapi ini videonya sekarang udah dihapus oleh Facebook. Dan ingat bahwa adegan seperti itu atau peristiwa seperti itu tidak boleh dilakukan. Apalagi tadi seperti hal itu gitu ya. Bunuh diri karena ditinggal istri yang sudah 17 tahun, lalu Anda bunuh diri. Really? That's so sad. Menyedihkan sekali kalau Anda melakukan hal tersebut. Menyedihkan sekali. Apalagi kalau Anda cowok, ngakunya cowok, ditinggal istri bunuh diri. Nah, istri Anda happy-happy kok, Anda bunuh diri. It's pathetic to do. Jadi tidak boleh melakukan hal tersebut karena ingat nyawa Anda, hidup Anda diberikan oleh Tuhan. Untuk digunakan dengan baik, bukan untuk diakhiri sia-sia. Ya, jadi tidak boleh ditiru. Oke, ya udah, kita punya siapa hari ini bintang tamu saya? Ini artis muda, cantik juga. Pokoknya menarik deh Pak. Pokoknya masih fresh gitu ya? Masih fresh. Masih fresh. Oke, baik. Kita ke ruang tamu kalau gitu Pak. Udah ada? Udah, ntar saya panggil. Tapi kita ke ruang tamu dulu Pak. Oke. Oke. Bintang tamu kita adalah dua artis cantik yang masih muda. Langsung saja kita akan undang Yuki Kato dan juga Susan Sameh. Hai girls. Hai girl. Hai. Mwah. Mwah. Hai girls. Apa sih? Hai. My God, my God. Aduh Kak. Setangan sama. Salaman sama saya, Hah? anting-anting copot. Langsung jawab. Maaf, mau tanya dulu sebelum saya break. Iya. Tadi kan waktu ketemu, hey girls, itu terus Iya. cipika-cipiki. Terus sama saya tadi cium tangan. Itu karena sopan apa karena saya tua? Menghargai. Menghargai Iya, karena? Menghargai. Menghormati. Karena lebih tua. makasih ya. Iya. Baik. Karena lebih tua. Ya, tutup aja acara. Jangan Pak, jangan Pak, jangan Pak. Pak. Penonton senang bintang tamu kita cantik-cantik. Baik, dan nanti sama Om Deddy kita mesti akan ngobrol-ngobrol lagi. Jadi jangan pindahkan channel Anda, tetap di Hitam Putih. Silakan. Saya aja Digosipin selingkuh sih. Itu yang kayak apa nih selingkuh gitu. Apa ya bang selingkuh? Iya kan? Kayak digosipin Susan selingkuh nih kayak. Lo padahal selingkuh nggak? Enggak.